Di balik ketenangan istana yang tampak rapi, sebuah temuan mengguncang semua yang selama ini diyakini Raja Charles. Sebuah rencana rahasia yang disusun cermat dan disimpan jauh dari pandangan istana, tiba-tiba jatuh ke tangannya. Dan rencana itu melibatkan Meghan. Menurut narasumber, saat ia menyadari apa yang sedang terjadi, suasana berubah dari kendali menjadi tak percaya. Tidak ada kebocoran, tidak ada peringatan. Hanya reaksi yang begitu tak terduga, hingga membuat penasihat istana yang berpengalaman pun terpana. Lalu sebenarnya apa yang ditemukan Charles? Mengapa itu disimpan begitu lama? Dan bagaimana responsnya mengubah permainan kerajaan ketika mahkota dipaksa memperhatikan? Kisahnya tidak bermula dari skandal publik atau tajuk surat kabar, melainkan dari pesan tertutup yang dikirim melalui saluran paling dijaga di istana. Raja Charles diberitahu secara tenang dan tanpa upacara bahwa sebuah briefing intelijen bertanda segel dari Kensington Palace memerlukan perhatiannya segera. Urgensinya saja membuatnya berbeda dari perkara lain yang biasa melintas di mejanya. Ini bukan dipresentasikan sebagai perselisihan susaks yang lain, atau sebagai masalah reputasi yang bisa dikelola dengan kata-kata, hati-hati dan waktu. Dokumen itu membawa klasifikasi tegas yang menghapus setiap ambiguitas. Risiko keamanan kerajaan segera. Sejak kata-kata itu diucapkan, suasana di sekitar raja bergeser. Charles telah hidup cukup lama dalam lembaga ini untuk membedakan antara kegaduhan keluarga dan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia diberitahu dengan kata-kata yang terukur, namun jelas bahwa isi briefing itu tidak pernah dimaksudkan. Underloans consents for you, publik, bukan materi yang bisa dibingkai ulang, dilunakkan, atau dilawan melalui saluran media. Ini adalah informasi yang dikumpulkan khusus untuk mahkota, disiapkan dengan ekspektasi bahwa setelah dibaca, ia akan menuntut tindakan, bukan komentar. Saat isi briefing disajikan, bobotnya terasa. Titik fokusnya adalah Meghan Markle, bukan sebagai tokoh kontroversi atau bahan perdebatan publik, melainkan sebagai pusat dari operasi rahasia jangka panjang yang berlangsung secara dayam-dayum dan metodis. Bukan soal wawancara, film dokumenter, atau keluhan yang disuarakan lewat outlet simpatisan. Intelijen itu menunjukkan perencanaan yang melampaui narasi publik, beroperasi di balik bayang-bayang di mana siklus media tidak memberikan perlindungan dan penyangkalan tak memberi pembelaan. Yang paling mengusik raja bukan sekadar keberadaan operasi itu, melainkan cakupan dan niatnya. Ia diberitahu bahwa ini bukan upaya singkat atau kampanye reaktif yang lahir dari emosi. Ini digambarkan sebagai sesuatu yang berkelanjutan, terhitung dan berorientasi ke depan, dengan konsekuensi yang tidak akan terasa segera, melainkan seiring waktu. Implikasinya menakutkan dalam kesederhanaannya. Ini dirancang untuk memengaruhi masa depan, bukan menulis ulang masa lalu. Satu kesimpulan menjadi tak bisa diabaikan. Operasi itu tidak mengancam satu individu saja, dan juga bukan semata-mata bertujuan mencemarkan nama baik. Ia mengancam kestabilan monarki itu sendiri, garis suksesi masa depan, integritas rumah tangga kerajaan, dan perlindungan tenang yang selama ini mengelilingi generasi penerus semuanya. Dipertaruhkan bagi seorang raja yang menunggu puluhan tahun untuk menapaki tahta, kesadaran itu menghantam sangat dalam. Lembaga yang kini ia pimpin ditantang dengan cara yang tak ia duga. Charles mendengarkan tanpa terganggu, wujudnya terkendali, tetapi orang-orang terdekatnya bisa merasakan berat yang ia serap. Ini bukan kemarahan dalam arti biasa, juga bukan sakit hati pribadi, melainkan kesadaran yang baru muncul bahwa sikap menahan diri yang selama ini sering menjadi nalarnya, mungkin tak lagi menjadi pilihan. Aturannya telah berubah, demikian pula taruhannya. Saat briefing berakhir, terjadi jeda singkat namun berat. Lalu raja berbicara dengan ketegasan yang tak memberi ruang tafsir. Ia tidak meminta ringkasan atau jaminan. Ia tidak menyarankan penundaan atau konsultasi di lain waktu. Ia mengeluarkan satu arahan tegas dan mutlak. Ia ingin akses penuh ke segala sesuatu, setiap dokumen, setiap rincian, tanpa penyaring, tanpa redaksi, dan tak seorang pun, betapapun sensitif koneksi yang terlibat, akan memutuskan apa yang boleh ia lihat. Setelah Raja Charles menuntut akses tanpa batas itu, briefing dibuka seluruhnya, lapis demi lapis, dan semakin mengganggu. Apa yang awalnya disajikan sebagai kekhawatiran serius,
kini terungkap sebagai sesuatu yang jauh lebih terhitung dan bertahan lama. Intelijen itu mengonfirmasi keberadaan flash drive yang pertama kali ditemukan di Kensington Palace. Nemafar, Seaflow, Freefigan, melangkah lebih jauh, menghubungkan fragmen-fragmen yang terpisah menjadi satu gambaran koheren. Di pusat gambaran itu adalah Meghan Markle, disebutkan secara eksplisit dan berulang-ulang, bukan sebagai pengaruh pinggiran, melainkan sebagai kekuatan penggerak di balik operasi yang telah aktif secara dayam-dayum selama 18 bulan. Ruang lingkup strateginya dipaparkan dengan presisi yang mengganggu. Ini bukan tantangan luas atau simbolis terhadap monarki, melainkan terfokus tajam pada generasi berikutnya. Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Setiap anak disebutkan secara terpisah, bukan sebagai satu unit keluarga, melainkan sebagai subjek individual yang masing-masing memiliki garis waktu dan kerentanan yang diproyeksikan. Bahasa dalam dokumen itu dingin dan metodis, menggambarkan pola pengawasan, catatan perilaku, dan perencanaan akses jangka panjang dengan sikap yang menghapus segala ilusi kepolosan. Raja Charles menyerap semua rincian itu dalam keheningan saat para pembantu menjelaskan bagaimana operasi tersebut berjalan. Rutinitas kerajaan dipantau bukan dengan cara yang mencolok hingga memicu alarm langsung, melainkan secara halus melalui pola, jadwal, dan sumber sekunder. Informan yang menyusup dalam lingkaran kerajaan digunakan untuk mengumpulkan data yang tak pernah muncul pada catatan publik. Mereka bukan orang asing, melainkan orang yang memiliki kedekatan. Akses mereka membuat keterlibatan itu sangat mengkhawatirkan. Yang paling mencolok adalah soal penentuan waktu. Rencana itu dirancang selaras dengan tonggak suksesi di masa depan, saat tekanan, sorotan, dan ekspektasi secara wajar meningkat bagi anak Pangeran William. Briefing itu menegaskan bahwa ini bukan soal gangguan yang segera, ini soal penempatan posisi, soal berada di tempat dan siap ketika pengaruh akan paling berarti. Kesadaran itu menimpa dengan berat. Ini bukan serangan terhadap monarki hari ini, melainkan terhadap monarki esok hari. Bagi Charles, itu menjadi titik balik. Sampai saat itu, banyak keruwetan seputar Sussex dipandang sebagai persoalan yang sangat personal, menyakitkan, tetapi terkandung dalam batas keluarga yang kini terbuka. Menghapus asumsi itu, situasi ini tak lagi bisa diselesaikan lewat percakapan pribadi atau jarak sabar. Keterlibatan Meghan Markle yang terdokumentasi sedemikian luas dan gamblang, mengangkat persoalan itu melampaui rumah tangga Pangeran William dan masuk ke ranah kekhawatiran konstitusional, menyentuh dasar keberlangsungan mahkota. Seiring dokumen berlanjut, muncul pola yang tak mungkin diabaikan. Setiap langkah strategi mengandalkan waktu sebagai sekutunya. Perencanaan itu meluas bertahun-tahun ke depan, bergerak pelan, menanti momen transisi dan kerentanan. Dalam kesadaran itu terdapat kebenaran pahit bagi sang raja. Operasi itu dirancang untuk berlanjut tanpa memperhitungkan siapa yang duduk di takhta. Operasi tersebut tak memerlukan kehadirannya atau persetujuannya, bahkan diantisipasi ketidakhadirannya. Pemahaman itu mengubah segalanya. Penundaan yang selama ini kerap dipakai sebagai alat stabilitas, kini tampak sebagai risiko. Setiap hari tanpa tindakan memberi kesempatan bagi strategi itu untuk maju lebih jauh, lebih dalam, dan semakin mendekati tujuan yang dimaksud. Saat halaman terakhir briefing diletakkan di hadapannya, Charles tak lagi melihat informasi itu sebagai bahan yang bisa ditimbang santai. Ia melihatnya sebagai hitungan mundur yang telah dimulai, yang menuntut respon segera dan tegas. Karena menunggu tak lagi bersikap netral, menunggu berbahaya. Bisakah mahkota menghentikan strategi ini sebelum terlambat? Atau apakah hitungan mundur itu tak terhentikan? Saat beban dari briefing kedua mengendap, Raja Charles mendapati dirinya menengok ke masa lalu, sama halnya dengan menatap masa depan. Dengan ruang lingkup operasi yang kini terkuak penuh. Peristiwa yang dulu tampak terpisah atau bermotif emosional, mulai tersusun kembali menjadi pola yang lebih jelas dan jauh lebih mengkhawatirkan. Perselisihan yang melibatkan Sussex, yang sebelumnya dibingkai sebagai keluhan pribadi atau kesalahpahaman, tak lagi berdiri sendiri. Dilihat melalui lensa baru ini, mereka tampak sebagai langkah sengaja yang ditempatkan jauh hari sebelum tujuan mereka sepenuhnya tampak. Charles merenungkan tahun-tahun tekanan media yang berkobar, lalu mereda dalam siklus yang dapat dipercaya. Pada saat itu, tiap gelombang tampak reaktif, didorong oleh perasaan tersinggung atau rasa sakit. Kini briefing menunjukkan bahwa momen
momen intensitas tersebut bukan kebetulan. Mereka dimanfaatkan untuk menguji respons, mengukur simpati publik, dan mengidentifikasi kelemahan istana dalam pendekatannya terhadap keheningan dan menahan diri. Gambaran publik tentang peran sebagai korban yang diulang-ulang yang semula ditoleransi dengan harapan waktu akan meredamnya, muncul sebagai strategi yang jauh lebih terencana. Itu menciptakan perisai naratif yang memungkinkan tindakan yang lebih kompleks, berlangsung di balik tembok emosi publik. Bahkan periode sepi memperoleh makna baru, yang dulu ditafsirkan sebagai mundur atau melepaskan keterlibatan kini tampak disengaja. Dokumen itu menyiratkan bahwa keheningan strategis digunakan untuk mereset perhatian publik, memberi ruang bagi tekanan untuk menumpuk di tempat lain, tanpa menarik pengawasan. Setiap jeda menciptakan ruang untuk perencanaan, penyelarasan dengan momen masa depan, dan penempatan yang penuh pertimbangan sesuatu yang kini tampak jelas. Bagi Charles, kesadaran ini sungguh mengguncang. Kesabaran ternyata bukan tanda rekonsiliasi, melainkan bagian dari persiapan. Briefing kemudian bergeser ke informasi yang sebelumnya tidak sepenuhnya diketahui sang raja. Ia diberitahu tentang kecemasan yang semakin tumbuh pada Catherine beberapa bulan sebelumnya, ketika ketidakteraturan kecil, namun terus-menerus di sekitar anak-anak mulai tampak. Pertanyaan yang diajukan terlalu rinci di akora-kora sekolah. Rutinitas yang sudah familiar, dikenali oleh wajah-wajah yang tidak dikenal. Awalnya, kepedulian itu tampak terlalu terpecah untuk menimbulkan alarm. Namun, naluri Catherine Young Turbantok dari bertahan-tahan menjaga keluarganya dalam kehidupan publik tidak membiarkannya mengabaikannya sepenuhnya. Secara diam-diam, ia mencari bantuan dari luar, yang berujung pada penyelidikan yang terkait dengan individu berpengalaman dalam pekerjaan keamanan yang terhubung dengan MMI 5. Temuan itu berhati-hati, namun mengganggu, mengonfirmasi bahwa informasi tentang anak-anak Wells dikumpulkan dengan cara yang melampaui kebetulan. Pada waktu itu, bukti belum mengungkap struktur atau tujuan secara lengkap, yang terlihat cukup untuk menunjukkan adanya koordinasi, dan penemuan itu sendiri menandai garis berbahaya yang telah dilampaui ketika Charles mencerna semua ini. Operasi itu menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang berlapis dan adaptif. Sistem Dasher itu dirancang agar tetap berfungsi meskipun sebagian komponennya terungkap, dengan beberapa jalur yang bekerja secara independen namun menuju tujuan jangka panjang yang sama. Ini bukan rencana tunggal yang bisa digagalkan oleh satu intervensi. Ini adalah struktur yang dibuat untuk bertahan di bawah pengawasan, menyesuaikan taktik, dan tetap tak terlihat kecuali semua bagiannya dipandang bersama-sama. Raja merasakan perubahan mendalam dalam pemahamannya. Peristiwa-peristiwa yang selama bertahun-tahun menimbulkan ketegangan dalam keluarga tidak lagi sekadar konflik emosional atau perselisihan publik yang naas. Mereka merupakan bagian dari upaya yang lebih luas, yang mengandalkan waktu, pengalihan, perhatian, dan salah tafsir. Kesadaran itu menenangkan, sekaligus memperjelas. Tidak ada yang terjadi secara spontan. Tidak ada yang semata-mata didorong oleh dorongan naluriah. Saat habengan-habengan terakhir terungkap, Charles sampai pada kesimpulan yang tak lagi bisa dihindari. Ini tidak pernah kebetulan, dan memperlakukannya sebagai kebetulan hanya membiarkannya berkembang. Jadi, apakah ini benar-benar kebetulan? Atau rencana yang disusun dengan cermat sehingga bahkan raja pun tak bisa mengabaikannya? Tetap waspada ketika kewajiban melampaui ikatan darah. Menjelang berakhirnya briefing ketiga, ruangan di sekitar Raja Charles tak lagi terasa sebagai tempat untuk refleksi pribadi. Ruang itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip pusat komando. Penasihat senior, spesialis keamanan, dan staf konstitusional berbicara dengan kesungguhan yang tidak menyisakan keraguan tentang betapa jauh masalah ini telah melampaui ketegangan keluarga. Apa yang awalnya merupakan keprihatinan sangat pribadi terkait Meghan Markle dan anak-anak Wells, kini dirumuskan dalam istilah kelembagaan yang tegas. Pesannya jelas dan diulang tanpa ragu. Hal ini telah keluar dari ranah domestik dan memasuki urusan keamanan nasional. Charles diperingatkan bahwa implikasinya melampaui dampak emosional atau kerusakan reputasi. Struktur rencana, waktunya, dan fokus jangka panjangnya menjadikannya khususnya berbahaya bagi monarki itu sendiri. Calon-calon raja di masa depan tidak hanya dibicarakan secara teoritis. Mereka diam-diam dipersiapkan sebagai titik-titik pengaruh. Penasihat menjelaskan bahwa pengaruh yang tertanam sejak dini dan dilakukan secara sabar dapat membentuk kembali loyalitas, persepsi, dan otoritas bertahun-tahun kemudian,
tanpa satupun konfrontasi publik. Ancamannya bukan pada kegaduhan, melainkan pada ketekunan. Perpecahan internal, mereka memperingatkan, adalah salah satu senjata paling ampuh terhadap sebuah institusi. Operasi yang dikaitkan dengan Meghan Markle tidak bergantung pada konfrontasi langsung dengan mahkota. Sebaliknya, Siwei bekerja dengan memperkenalkan retakan antar generasi, antara tugas dan emosi, antara peran publik dan identitas pribadi. Jika dibiarkan, hal itu dapat melemahkan monarki dari dalam, membuat pemerintahan masa depan rentan, bahkan sebelum dimulai. Peringatan paling mengkhawatirkan menyangkut anak-anak itu sendiri. George, Charlotte, dan Louis bukan sekadar simbol kesinambungan. Mereka adalah manusia yang tumbuh di bawah tekanan luar biasa. Setiap upaya mengamati, mempelajari, atau mempengaruhi mereka di luar batas-batas perlindungan rumah tangga kerajaan menempatkan mereka pada risiko manipulasi pada suatu saat ketika mereka paling tidak siap mengenalinya. Para penasihat menegaskan bahwa melindungi anak-anak tak terpisahkan dari melindungi mahkota. Satu tidak bisa dicapai tanpa yang lain. Charles mendengarkan saat konsekuensi dari tidak bertindak dijabarkan dengan gamblang. Diam sekarang tidak akan mempertahankan perdamaian. Itu akan menetapkan presiden yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman di masa depan. Itu akan menunjukkan keraguan ketika kepastian diperlukan. Dan mungkin yang paling berbahaya, itu akan memberi sinyal bahwa monarki dapat ditekan untuk menahan diri. Bahkan ketika tanggung jawab intinya berada di bawah ancaman. Sang raja merasakan beban sejarah yang mendesak. Ia memahami, lebih dari kebanyakan orang, bahwa raja sering dinilai bukan dari apa yang mereka niatkan, melainkan dari apa yang mereka biarkan terjadi. Melindungi keluarga secara diam-diam selalu merupakan respons naluriah, cara untuk membatasi kerusakan dan menghindari eskalasi. Tetapi saat ini menuntut sesuatu yang berbeda. Para penasihat tidak berusaha meringankan kebenaran itu. Mereka mengingatkannya bahwa mahkota ada bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, melainkan untuk bertahan. Saat Charles mempertimbangkan pilihan di hadapannya, biaya pribadi yang harus ditanggungnya jelas terlihat. Tindakan publik akan menutup. Raja menutup pintu untuk selamanya. Ia mempertegas batas-batas yang mungkin akan memudar. Seiring waktu, pilihan lain, mundur ke ranah kehati-hatian, akan meninggalkan institusi terbuka dan generasi berikutnya tak terlindungi. Ada jeda, singkat namun tegas. Lalu sang raja menyampaikan sikapnya. Ia tidak akan membiarkan masa depan monarki ditawar dalam keheningan atau dibentuk oleh agenda rahasia. Mahkota tidak akan bersembunyi, ragu, atau meminta maaf atas pembelaannya. Pada saat itu, Charles memilih tugas di atas darah, kewibawaan di atas kenyamanan, dan tanggung jawab di atas pengekangan. Dengan penuh kesadaran bahwa begitu ditempuh, jalan ini tak bisa dibalikkan. Jadi, apa yang mendorong sang raja memilih tugas ketimbang ikatan darah? Kesetiaan, naluri bertahan, atau sesuatu yang lebih gelap? Nantikan perintah yang mengubah segalanya. Setelah Raja Charles menentukan pilihan, perubahan terjadi cepat dan nyata. Yang terjadi bukan pengumuman dramatis atau konfrontasi publik, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Otoritas senyap yang dijalankan dengan presisi. Dalam hitungan jam, suasana di istana berubah. Para pembantu senior paham bahwa persoalan itu tak lagi sekadar teoretis. Sang raja telah memutuskan, dan keputusan itu membawa berat yang melampaui hubungan pribadi atau simpati privat. Charles memberi wewenang untuk respons terkoordinasi yang bergerak di banyak lini sekaligus. Penasihat hukum diperintahkan menyiapkan langkah-langkah yang akan berlaku lintas yurisdiksi, termasuk di Kerajaan Bersatu dan California, tempat Meghan Markle tinggal. Ini bukan gertak simbolis. Langkah-langkah tersebut disusun dengan cermat untuk menghentikan kegiatan yang sedang berlangsung, mencegah upaya akses di masa depan, dan menetapkan batas keras yang tak bisa diabaikan atau dinegosiasikan. Penekanannya jelas. Penahanan terlebih dahulu, konsekuensi kemudian. Pada saat yang sama, jalur intelijen dan keamanan diaktifkan secara tenang, namun tegas. Orang-orang yang terkait dengan aliran informasi diidentifikasi, ditinjau, dan diberi tanda. Tidak ada ruang untuk penundaan, dan tak ada toleransi terhadap ketidakjelasan. Operasi yang dikaitkan dengan Meghan Markle tidak lagi dipandang sebagai urusan keluarga atau masalah media. Secara internal, kasus itu diklasifikasikan ulang ke kategori yang diperuntukkan bagi ancaman yang membutuhkan kerahasiaan mutlak dan kerjasama institusional penuh. Reklasifikasi ini sendiri menandai titik balik bersejarah.
Yang membuat respons sang raja menonjol adalah pengendaliannya. Tidak ada bocoran, tidak ada pengarahan ke outlet bersahabat, tidak ada upaya membentuk simpati publik. Charles menyadari bahwa kebisingan publik hanya akan memberi celah untuk langkah tandingan. Keheningan pada momen ini bukan kelemahan. Itu adalah kontrol. Setiap instruksi mengalir melalui saluran privat, didokumentasikan dengan rapi, dan dieksekusi tanpa gembar-gembor. Mereka yang terlibat kemudian menggambarkannya sebagai intervensi paling disiplin yang pernah mereka saksikan. Posisi Pangeran Harry ditangani dengan sama jelasnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi dipandang melalui lensa rekonsiliasi keluarga atau kompleksitas emosional. Dalam diskusi internal yang diberi wewenang oleh sang raja, Harry menjadi variabel, faktor tak terduga yang pilihannya bisa membatasi kerusakan atau memperparahnya. Istana tak lagi merencanakan di sekitar sensitivitasnya. Istana merencanakan di sekitar risiko. Di balik pintu tertutup, penasihat mengakui bahwa pendekatan ini akan mengubah hubungan secara permanen. Tidak akan ada kembali ke pemahaman informal. Tidak ada pengaturan batas yang disetel ulang secara dayam-dayum. Seiring waktu, Charles menerimanya sepenuhnya. Melindungi mahkota berarti menerima kehilangan yang tak dapat diukur di depan publik. Monarki yang dikenalnya bertahan berebada boat, bukan karena menghindari keputusan sulit, melainkan karena mengambilnya ketika keraguan menjadi berbahaya. Yang mengejutkan bahkan mereka yang paling dekat dengannya adalah betapa finalnya instruksinya. Tidak ada tindakan percobaan, tidak ada respons bertahap, tidak ada pilihan menunggu dan melihat yang ditinggalkan. Setiap perintah diasumsikan akan dilaksanakan sepenuhnya. Setiap pengaman mengantisipasi perlawanan. Charles tidak bereaksi secara emosional. Ia menutup pintu dengan sengaja. Mengetahui pintu itu tak akan pernah dibuka lagi saat mesin hukum, keamanan, dan otoritas institusional bergerak. Satu kebenaran menjadi tak terbantahkan. Strategi Meghan Markle dibangun atas kesabaran dan waktu. Respons sang raja dibangun atas kepastian. Dan kepastian yang dijalankan di tingkat ini tak memberi ruang untuk pembalikan. Pada akhir hari itu, mereka yang ditugaskan melaksanakan kehendak raja mengerti bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang langka. Seorang penguasa bertindak bukan karena amarah atau harga diri, tetapi karena kewajiban terhadap masa depan yang tak akan disaksikannya. Mahkota bergerak secara senyap dan tegas, dan konsekuensinya sudah mulai terungkap. Jauh sebelum dunia luar menyadari bahwa garis telah dilangkahi dan disegel untuk selamanya. Sekarang, siapakah yang bisa lolos dari langkah senyap dan tegas sang raja? Ataukah mahkota sudah menentukan nasib mereka? Harry menghadapi mahkota yang tak kenal ampun. Pesan itu tak disampaikan lewat percakapan pribadi, bukan pula lewat nada-nada ragu. Seorang ayah yang berusaha meredakan dampak, ia datang secara formal, dingin, dari lorong-lorong otoritas, meninggalkan Harry menyerap bobotnya sendirian. Pada saat itu, kenyataan itu menghantamnya dengan kejernihan yang hampir kejam. Ayahnya, sang raja, tahu segalanya. Setiap rahasia, setiap kesalahan, setiap ketegangan yang tak pernah terucap, telah terbuka di hadapannya. Tidak ada lagi keraguan atau ruang untuk tafsir. Benteng-benteng perlindungan yang dulu diandalkan Harry telah runtuh sepenuhnya. Sesaat, ia membayangkan kembali dunia yang pernah dikenalnya. Pembicaraan pribadi, bisikan jaminan, keyakinan bahwa institusi monarki akan melindunginya dari terpaan penuh pengungkapan. Dunia itu, musik, lenyap. Ini bukan lagi persoalan Pangeran William melawan Meghan. Bukan pertarungan soal aliansi atau kesetiaan semata. Dinamika telah berubah dengan cara yang tak bisa ditarik kembali. Dan Harry mendapati dirinya berdiri sendiri, sosok yang sepenuhnya berada di luar institusi tempat ia dilahirkan. Sikap sang raja tidak bisa lebih tegas lagi. Tidak akan ada perlindungan, tidak ada intervensi, tidak ada upaya mediasi, tak seorang pun akan turun tangan untuk meredakan akibatnya. Tak ada yang akan menjadi penyangga terhadap pengungkapan dan pengawasan musik yang menantinya. Harry menyadari dengan kepahitan yang menenggelamkan bahwa monarki bukanlah jaringan pengaman. Monarki adalah reng kerangka kaku yang tidak melentur demi kasih sayang pribadi atau ikatan keluarga. Ini menjadi momen pertanggungjawaban yang sangat mendalam. Ia merasakan beban emosional yang menekan, rasa ditinggalkan, pengkhianatan, dan kekecewaan yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa cinta dan kesetiaan tak mampu mengubah mesin kekuasaan. Dampak kemanusiaannya bersifat langsung, intim, dan tak terelakkan. Berdiri di sana,
Harry menghadapi sebuah kebenaran yang tak mungkin diabaikan. Posisinya di dalam keluarga, di dalam institusi, telah berubah. Ia tak lagi semata seorang anak, saudara, atau pangeran yang menunggu. Ia kini menjadi orang luar, seorang pria yang harus menanggung seluruh bobot konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan harus dihadapi sendirian. Dan meskipun kenyataan itu terasa gamblang dan menyakitkan, sebuah pilihan yang sulit, nyaris tak tertahankan, muncul di hadapannya. Untuk pertama kali, Harry memahami bahwa keputusan di hadapannya tidak akan dipandu oleh perlindungan orang tua atau sopan santun institusional. Itu adalah pilihan yang dipaksakan oleh sang raja. Sebuah pilihan yang menuntut keberanian, refleksi diri, dan pengakuan bahwa jalan yang akan ditempuhnya sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri. Ruangan terasa mengecil di sekelilingnya, dan untuk sekejap, dunia terasa sangat berat. Namun, di balik beban itu, tumbuh tekad yang tenang. Gerakan tipis dari keteguhan, pengakuan bahwa meskipun institusi bisa meninggalkannya, institusi tak dapat mengatur isi hatinya, nuraninya, atau hidup yang masih harus dibentuknya. Jadi, Harry berdiri di ambang realitas baru, menatap kepastian yang mustahil dari sikap terakhir seorang ayah, dan pilihan yang tak pernah ia bayangkan harus dibuat. Jadi, menurut Anda, apa yang akan dipilih Harry di ambang realitas baru ini? Atau bisakah ia menentang takdir, pertanggungjawaban sang mahkota yang tak kenal ampun? Operasi yang sempat mengancam merobek tatanan monarki telah dinetralisir, tetapi gaungnya masih membayangi setiap aula yang berlapis emas. Pada titik ini, bahaya langsung telah terkendali. Tidak ada kebocoran baru, tak ada skandal publik yang siap meledak. Namun, meskipun mesin monarki berfungsi dengan presisi biasanya, kerusakan itu nyata, terukir dalam hubungan-hubungan, kepercayaan, dan inti dari institusi itu sendiri. Di lorong-lorong kekuasaan yang sunyi, terasa ketegangan yang nyata, sebuah bekas tak terlihat akibat kegoncangan yang tak dapat dihapus oleh upacara atau protokol apapun. Raja Charles bertindak dengan tegas. Keselamatan cucu-cucunya, integritas garis suksesi, dan otoritas mahkota itu sendiri diamankan dengan langkah yang tak menyisakan keraguan. Setiap gerak dan intervensi dihitung untuk memastikan institusi tetap utuh, tak tergoyahkan dari tampak. Ludi Farthey Prefine, tindakan sang raja, dingin dan tak kenal kompromi bagaimanapun terlihat, mencerminkan tujuan yang jelas dan sedikit yang bisa meragukan itu. Taruhannya monumental, dan ia memastikan bahwa inti monarki akan keluar tanpa patah. Namun di balik orkestrasi hati-hati itu, monarki telah berubah dalam cara yang jauh lebih mendalam daripada yang bisa dilihat publik. Kepercayaan yang dulu dianggap pasti, yang pernah diandalkan, hancur. Ikatan yang tampak abadi, ditempa oleh garis keturunan dan puluhan tahun tradisi, kini rapuh, diselimuti kecurigaan. Garis-garis keluarga yang sebelumnya tak tersentuh, telah ditata ulang, dan bahkan hubungan paling intim membawa beban keraguan. Di kamar-kamar pribadi dan ruang tamu, percakapan menjadi terukur, pandangan menjadi diperhitungkan. Karena semua orang secara implisit memahami bahwa monarki tidak akan pernah sama lagi. Kebenaran, seperti biasa, keras dan tak berbelas kasih. Perubahan, ini bukan soal balas dendam, persaingan pribadi, atau melunasi dendam lama. Ini tentang bertahan. Bertahan bagi institusi, bagi garis suksesi, dan bagi otoritas yang diwakili mahkota. Setiap keputusan dan tindakan tegas yang diambil oleh Raja Charles diarahkan pada prinsip itu. Perasaan pribadi, keraguan-raguan keluarga, atau potensi kritik publik ditempatkan di urutan kedua terhadap kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan institusi. Kerajaan bertahan. Untuk kelangsungan hidup diperlukan kejelasan, keberanian, dan bila perlu, ketegasan yang tak tergoyahkan. Harga kemanusiaan dari kejelasan itu sangat besar. Hubungan-hubungan terkikis oleh beban kesetiaan dan kewajiban, menyisakan hati yang retak dan kepercayaan yang luluh lantak. Mereka yang dulu mengandalkan ikatan akrab, kini menghadapi kenyataan yang keras. Mahkota tidak bekerja atas dasar sentimen, dan akibat dari langkah yang keliru, nyata ataupun yang hanya dianggap demikian, bersifat mutlak. Bagi Harry, Meghan, dan keluarga besar, pesannya tegas. Pengampunan mungkin bisa diberi secara pribadi, namun perlindungan institusional tidak mungkin diberikan. Mekanisme monarki terus bergerak, acuh terhadap derita pribadi musik, dan keputusan sang raja mencerminkan perhitungan dingin otoritas. Dalam setiap keputusan dan setiap manuver halus, pandangan sang raja tak pernah goyah. Ia telah melihat semuanya, ambisi, intrik, kerentanan,
dan bertindak tanpa belas kasihan musik, tanpa ragu, dipandu oleh visi monarki yang menempatkan ketahanan di atas segalanya. Dampaknya akan bergaung lintas generasi, merombak ekspektasi, mengubah aliansi, dan mencipta warisan yang membuat setiap anggota keluarga kerajaan paham bahwa tradisi, tugas, dan kelangsungan hidup bukan barang yang bisa ditawar. Bahkan setelah krisis segera mereda, lanskap monarki telah berubah selamanya. Garis-garis kepercayaan harus dibangun kembali. Namun cetak biru institusi telah bergeser untuk selamanya. Mereka yang dahulu merasa aman dalam hierarki keluarga, kini menyadari betapa rapuhnya posisi itu. Setiap jabat tangan, setiap percakapan pribadi, setiap penampilan publik membawa bekas tak terlihat dari gejolak. Baru-baru ini, sebuah pengingat halus, namun terus-menerus. Mahkota mengamati, menilai, dan bertindak dengan ketepatan, serta ketegasan yang tak pandang bulu. Dalam kejelasan yang sunyi dan nyaris mencekik itu, kebenaran akhirnya tersisa. Sang raja bertindak dengan tujuan, dengan pandangan jauh ke depan, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Monarki tetap berdiri, otoritasnya utuh, dan suksesi terjaga. Namun, tak ada yang akan pernah terasa sama lagi. Luka-luka masa itu akan bertahan, membentuk persepsi, keputusan, dan cara keluarga itu beroperasi. Selama bertahan-tahan mendatang, pengingat terakhir yang mencekam menyelimuti semua. Setiap langkah telah terlihat, setiap niat telah dinilai, dan sang raja bertindak dengan kepastian mutlak yang tak kenal ampun. Lalu, menurut Anda, apa arti langkah berikutnya sang raja bagi keluarga kerajaan? Akankah kesetiaan bertahan atau runtuh di bawah tekanan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan.